Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Anjang Gunawan. Video kali ini saya akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia saja. Kenapa saya bau badan padahal saya sudah mandi? Apa terjadinya bau badan? Persoalan bau badan ini merupakan persoalan dari kebanyakan orang yang ada di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia mereka mempunyai permasalahan bau badan. Dan persoalan ini mulai dialami oleh mereka-mereka yang sudah memasuki usia remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Dimulai dari usia remaja, karena di usia remaja terjadi perubahan yang namanya hormon androgen. Pada saat usia remaja, hormon androgen itu meningkat. Saat hormon androgen meningkat, maka terjadi peningkatan aktivitas yang bercampur bakteri ataupun kuman akan menyebabkan timbulnya bau tidak sedap. Hal inilah yang menyebabkan kenapa tubuh seseorang mengalami bau tidak sedap. Ada 5 daerah yang ada di tubuh kita yang mengalami bau badan, yaitu kepala ataupun rambut. Mungkin Anda sadar ataupun tidak, pada saat Anda beraktivitas setiap hari, terkadang di sore hari ataupun malam hari Anda mencium aroma tidak sedap di sekitar kepala ataupun rambut Anda. Yaitu rongga mulut. Ini tergantung daripada asupan pola makan yang kita konsumsi setiap hari. Makanan yang kita konsumsi setiap hari itu bisa mengandung yang namanya gas. Gas yang ada di sekitar sistem pencernaan akan menyebabkan bau tidak sedap di sekitar mulut. Ketiak tubuh Anda. Ketiak tubuh bisa menyebabkan terjadinya bau badan karena terjadinya pelembaban selangkangan. Selangkangan juga bisa menyebabkan timbulnya bau, dan hal ini sama seperti dengan ketiak. Itu kaki. Kenapa kaki bisa menyebabkan bau tidak sedap? Kaki juga bisa menyebabkan bau tidak sedap karena dipengaruhi dari bakteri, keringat, dan yang lainnya. Lantas, apa sih yang bisa menyebabkan sehingga tubuh kita ini bisa menjadi bau padahal kita sudah mandi? Penyebabnya yaitu karena faktor makanan. Sebagian besar kenapa tubuh seseorang itu bau itu karena dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi setiap hari. Berikutnya, daging merah. Daging merah juga bisa menyebabkan terjadinya bau badan karena tingginya kadar gas di sekitar sistem pencernaan. Kemudian alkohol. Ini untuk alkohol saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena jelas-jelas siapapun yang mengkonsumsi alkohol ini bisa menyebabkan bau tidak sedap di sekitar tubuhnya. Berikutnya makanan olahan ataupun junk food. Berikutnya tembakau ataupun rokok. Orang ahli hisap tanpa disadari sebenarnya tubuhnya itu sudah menyimpan cadangan bau di dalamnya. Walaupun si perokok tersebut sudah berhenti, maka sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu lebih, badannya akan tetap bau. Lantas bagaimana solusinya? Solusi untuk menghilangkan bau badan yaitu konsumsi liquid chlorophyll. Jadi teman-teman bisa konsumsi liquid chlorophyll seperti ini. Ya. Buat teman-teman yang ingin terhindar dari bau badan, pastikan teman-teman rutin konsumsi liquid chlorophyll setiap hari. Dan chlorophyll ini aman dikonsumsi oleh siapapun, termasuk anak kecil, dewasa, orang tua, bahkan termasuk ibu hamil pun bisa mengkonsumsi liquid chlorophyll. Jadikan liquid chlorophyll ini minuman sehari-hari untuk kesehatan keluarga Anda.